Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Semi Kafah dengan NIM 12020-693 dari kelas 2C Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Kepada yang terhormat Ibu Sri Maryanti MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Media dan TIK Pembelajaran. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Media dan TIK Pembelajaran, pada video ini saya akan membuat salah satu alat peraga yang biasa digunakan di jenjang pendidikan SMP atau MTS sederajat. Saya mengambil tema revolusi bumi. Berikut alat, bahan, dan juga bagaimana cara membuat alat peraga tersebut. Setelahnya, saya akan menjelaskan mengenai revolusi bumi. Langkah pembuatannya adalah buatlah kardus menyerupai kotak, lalu tempelkan kertas karton yang berwarna putih dan juga digambari sedikit bintang-bintang agar terlihat seperti di angkasa. Lalu buatlah bundaran dari kardus dan ditempelkan gambar seperti gambar menyerupai bumi dan juga matahari. Lalu tempelkan keduanya pada tusuk sate dan buat seperti yang ada pada gambar. Lalu kita buat bolongan di bawahnya dan tempelkan di situ. Lalu kita rapihkan. Cara menggunakan alat peraga ini adalah kita lihat posisi antara matahari dan juga bumi, di mana di sini bumi mengelilingi matahari. Kita bisa putarkan bumi seperti mengelilingi matahari dengan menggunakan kedua tangan. Nah, setelah memperagakan alat peraga yang telah dibuat, maka kita dapat mengetahui bahwa bumilah yang berputar pada matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi. Walaupun terasa bumi itu seperti seolah-olah diam, padahal bumi itu bergerak dan berputar dengan lintasannya. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa revolusi bumi ialah perputaran bumi mengelilingi matahari, tentunya pada lintasannya. Satu putaran bumi mengelilingi matahari ini membutuhkan waktu sekitar 365/4 hari atau selama 1 tahun. Maka dampak dari revolusi bumi ini ialah adanya kalender Masehi yang terdapat 12 bulan di dalamnya. Selain itu, akibat dan juga dampak dari revolusi bumi ini, yang pertama adalah tadi yang setelah saya sebutkan, yaitu adanya tahun kebisat atau Masehi. Lalu selanjutnya, akibat dan juga dampak dari revolusi bumi ini ialah perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena sebagaimana pengamat khatulistiwa melihat matahari bergeser 23,5 derajat ke utara. Hal ini terjadi di antara tanggal 21 Maret sampai dengan 23 September, di mana kutub utara berada di dekat matahari, sedangkan kutub selatan jauh dari matahari. Maka beberapa daerah di dekat kutub utara mengalami siang selama 24 jam. Sementara itu, beberapa daerah di sebelah kutub selatan mengalami malam sekitar 24 jam. Selain itu pula, di antara tanggal 23 September dan sampai 21 Maret, di kutub utara berada di dekat matahari, sedangkan kutub selatan berada jauh di matahari. Hal ini mengakibatkan beberapa daerah di dekat kutub utara mengalami waktu malam 24 jam. Lalu di antara tanggal 21 Maret sampai dengan 23 Desember,
di mana jarak matahari di kutub utara dengan kutub selatan adalah sama. Hal ini menyebabkan matahari terlihat melintang tepat di atas kepala di daerah khatulistiwa, sehingga seluruh permukaan bumi mengalami waktu siang dan juga malam yang sama lamanya. Lalu yang ketiga, akibat dari revolusi bumi ini ialah adanya gerak semu tahunan matahari. Hal ini pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara di antara 22 Desember sampai dengan 21 Juni dari utara ke selatan dan 21 Juni sampai dengan 21 Desember disebut gerak revolusi dengan sumbu rotasi yang miring sehingga mengakibatkan matahari seolah-olah bergeser. Maka hal ini disebut dengan gerak semu tahunan matahari. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, akibat dari revolusi bumi ini ialah di belahan bumi utara dan juga belahan bumi selatan terdapat 4 musim yang berbeda-beda. Yang pertama ialah musim semi, musim panas, musim gugur, dan juga musim dingin. Mengapa di daerah kita, Indonesia, tidak memiliki 4 musim tersebut? Karena kita berada di tengah-tengah atau bisa kita sebut sebagai garis khatulistiwa, di mana kita memiliki musim yang tropis. Perbedaan musim ini pada kutub utara antara 22 Desember sampai dengan 21 Maret terjadi musim dingin. Lalu selanjutnya di antara 21 Maret sampai 21 Juni adalah musim semi. Lalu 21 Juni sampai 23 September terdapat musim panas. Dan 23 September sampai dengan 22 Desember adalah musim gugur, begitu seterusnya. Sedangkan di belahan bumi selatan pada tanggal 22 Desember sampai dengan 21 Maret adalah musim panas. Lalu di antara 21 Maret sampai dengan 22 Juni adalah musim gugur. Di antara 22 Juni sampai dengan 23 September adalah musim dingin. Lalu di antara 23 September sampai dengan 22 Desember adalah musim semi. Begitupun seterusnya. Dan yang terakhir, akibat dari revolusi ini adalah adanya rasi bintang yang berbeda-beda. Rasi bintang ini adalah kumpulan bintang-bintang pada pola tertentu. Biasanya pola-pola bintang itu seperti pola biduk, Scorpio, Leo, dan juga sebagainya. Hal ini bisa berubah. Nah, rasi bintang ini bisa berubah-ubah bentuknya karena adanya revolusi bumi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat, khususnya bermanfaat bagi saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.